Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus menyiapkan diri dengan selalu bersyukur. Salah satu seorang anak didik kami diharapkan mampu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Siapa yang mau berdoa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami di surga. Ya Tuhan, kami sudah masuk kelas kami. Ya Tuhan, kami mau observasi ya Tuhan, ya kami kebenaran ya Tuhan. Ya Tuhan, kami doa kami dan juga berdoa kami di waktu menjaga keadaan. Lindungilah mereka, berikan mereka rezeki dan juga panjang umur. Ya Tuhan, dari dosa yang kami berbuat, kiranya Engkau hapuskan sengaja dan tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa? Sudah berapa hari? Baru. Ya, hari ini. Ada suratnya? Ada. Oke, besok lihat lagi kalau sakit berarti sudah 2 hari. Jadi teman-teman kita yang sakit, ya kita yang sehat harus selalu mendoakan ya supaya semua sehat. Doakan supaya Wicak besok bisa hadir bersama-sama kita. Oke? Ibu. Oke, itu menandakan kalau kita satu keluarga. Di kelas kelas saling menghargai, saling mencintai. Oke. Sehat semua? Sarapan dari rumah? Sampai tidak sarapan? Ada? Ada sarapan? Sampai di rumah sarapan kan? Baik. Kita hari ini materi yang baru. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, alangkah baiknya Ibu mengingatkan kembali materi sebelumnya yang kita pelajari tentang peranan norma di dalam keluarga, peranan norma di dalam bagian sumber daya alam, ya kan? Bagaimana keluarga itu berperan di dalam masyarakat dan memanfaatkan sumber daya alam. Kira-kira bagaimana norma? Apa tujuan norma? Apa tujuan norma? Ayo, supaya membuat manusia menjadi teratur. Nah, sekarang materi kita adalah tentang kebutuhan manusia. Halaman 43. Oke, pastikan sudah kamu persiapkan dirimu, sudah kamu baca materinya di rumah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, harus Ibu jelaskan dulu tujuan daripada mempelajari materi kebutuhan manusia ini, ya. Nah, di akhir nanti diharapkan anak didik kami mampu menjelaskan pengertian kebutuhan dan juga mampu mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan, ya. Karena kebutuhan manusia itu beraneka ragam. Oke, sudah siap? Sudah. Oke. Nah, kembali ke kegiatan kelas sebelum pelajaran kita mulai supaya lebih enak ya, berjalan dengan baik. Siapa masih mengingat kegiatan kelasnya sudah kita buat? Silakan. Ayo, tahan dulu. Saya bisa menyebutkan. Ayo, 1, apa? Menjaga ketertiban kelas. 2, menjaga kebersihan. 3, saling menghargai. 4, manfaat waktu. Lanjut, mengerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi? Ada bertambah? Ada bertambah? Ada mau dikurang? Udah pas? Udah pas, katakan mantap. Oke. Maka sebelum mulai coba sebutkan dulu kebutuhanmu. Ya, apa yang ingin kau miliki, yang ingin kau nikmati, yang ingin kau capai. Coba apa? Sepatu, baju, tas, kaos kaki, sendal,
Ayo. Sepatu, baju, tas, sudut, tas, sepeda, baju, tas, buku, tas, buku. Iya. Beraneka ragam, ya, bermacam-macam. Sekarang pertanyaan, kenapa kebutuhan kalian berbeda-beda? Ayo, katakan. Kenapa kebutuhannya berbeda-beda? Kenapa? Itu suaranya. Kuat, jangan malu-malu. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena manusia berbeda-beda. Ada lagi alasan yang lain? Karena manusia tidak ada yang sama. Manusia tidak ada yang sama. Ada lagi? Kenapa? Siapa itu? Jangan penasarannya. Kuat. Ayo, kenapa? Karena manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Manusia memiliki kekurangan kelebihan. Ada lagi? Lebih mengenal lagi? Beda. Selera yang berbeda? Beda. Profesi yang berbeda? Beda. Oke. Dan itu menjadi nanti latar belakang kenapa kebutuhan itu berbeda-beda nanti baru kita kelompokkan. Oke? Kita sudah paham ya? Kebutuhan itu berbeda-beda, beragam karena berbagai faktor ya. Ada karena dia selera, ada kemampuan, ada karena profesi, ada karena waktu. Oke. Nah, untuk kesana kita akan senang kalian menonton. Oke, Ibu akan coba memberikan materi hari ini. Coba disimak nanti video kita ya. Kita pasti pernah mengalami hal saat melakukan aktivitas kita merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum bisa kita penuhi. Mau makan makanan yang enak, mata ngantuk ingin tidur, ingin tas baru, baju baru, motor baru, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri. Wah, banyak sekali ya keinginannya. Kenapa ya kebutuhan kita sangat banyak, sementara kita tidak punya cukup uang untuk memenuhinya? Kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan ini berlangsung selama manusia itu hidup. Jumlah dan ragam kebutuhan sangat tergantung pada perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat perekonomian, keadaan tempat, waktu pemenuhan, tingkat pendidikan, agama, dan adat istiadat. Jadi, pengertian kebutuhan itu sendiri adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Oke. Stop. Sama-sama merekam tadi. Apa itu? Kebutuhan. Siapa bisa? Apa tadi? Iya, coba tuliskan di depan, Nak. Tuliskan. Ya. Sekian kebutuhan. Ini langsung direkam di otaknya supaya kita nanti bisa mengucapkannya dengan jelas. Oh ya. Kehidupan. Nah, ada macam-macam kebutuhan di dalam kehidupan manusia sesuai dengan pembagiannya. Ada beberapa jenis. Mari kita lihat.
Apa yang dikatakan? Kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu berdasarkan tingkat Ada berapa? Iya. Yang pertama berdasarkan tingkat kebutuhan. Yang kedua berdasarkan tiga apa-apa saja kebutuhan yang masuk ke dalam jenis berdasarkan tingkat kepentingannya dan waktu pemenuhan dan sifat. Mari kita simak selanjutnya. kepentingan, waktu pemenuhan, sifat, dan subjeknya. Yang pertama, berdasarkan intensitas atau tingkatannya. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok karena kebutuhan ini harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Simak ya, nanti banyak. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap. Kenapa disebut sebagai kebutuhan pelengkap? Karena kebutuhan sekunder tidak mutlak harus dipenuhi. Contohnya adalah perabot rumah tangga seperti kulkas, TV, kendaraan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan untuk bermewah-mewahan. Contohnya adalah AC, mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Kita lanjut ke kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani disebut juga sebagai kebutuhan lahiriah atau kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, rumah, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani disebut juga sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan Tuhan dan perasaan manusia. Contohnya antara lain beribadah, rekreasi, dan mendapat kasih sayang. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan manusia menurut subjek yang menentukan membedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Kebutuhan individu disebut juga sebagai kebutuhan perseorangan, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang per orang. Oke. Nah, jenis-jenis kebutuhan manusia ada tadi berapa? Pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan ada berapa? Tiga. Itu kebutuhan kedua. Waktu ada berapa? Dua. Satu. Kebutuhan baru jenis yang ketiga dibagi seberapa? Dua. Jenis kebutuhan yang keempat apa? Sumber daya berapa? Ada berapa? Dua. Satu. Oke, berarti semua sudah menyerap apa yang disampaikan di video tadi dan juga sudah membaca di rumah. Ibu yakin itu ya? Yakin. Nah, sekarang siapa bisa mengucapkan tanpa melihat buku pembagian jenis kebutuhan tersebut? Ayo. Yang keempat itu tanpa melihat buku, ayo kita uji dulu. Bisa? Bisa? Empat jenisnya. Siapa? Ke tangan. Ayo. Bisa? Nanti kita mengerjakan
deh. Itu aja orangnya ya. Sebutkan 4 jenis pembagian kebutuhan berdasarkan 1. Kepentingan 2, 3, 3. Cepat, yang keempat. Oke, tepuk tangan. Tidak ada yang salah. Di awal pun sudah ibu katakan, tidak ada yang salah, hanya mungkin kurang tepat. Salah nggak ada yang ketawa. Dipelajari lagi. Jadi siapa lagi? Kita pasti tahu ini, tapi nggak yakin, ya. Lain kali kalau kira-kira udah angkat tangan aja, oke? Mari kita saling support diri kita, motivasi. Gak usah takut, harus percaya di diri ya. Oke, supaya terbiasa. Di kelas aja kalau sudah grogi bagaimana? Di lapangan sana masih itu menghadapi di kelas. Oke, jangan takut salah ya. Tapi harus belajar dari kesalahan supaya bisa membuat yang lebih baik. Oke, sekarang kita harus bagi kelompok. 5 kelompok. Coba. 1. Ingat nomornya ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Di dalam 5 kelompok, selanjutnya akan dibagikan kertas kerja siswa. Perhatikan kemarin. Di sini ada beberapa gambar, dan tugasmu nanti kau masukkan ini gambar ini. Contoh nomor 1 dia makanan. Itu masuk ke mana? Kebutuhan apa? Udah bisa jawab. Berangkat ke kolomnya ini, tabelnya ini. Ada di sini masuk ke mana kan? Contoh, ibu kasih tahu ya. Makanan itu kebutuhan apa? Primer. Ada centang. Oke? Ada kemungkinan satu gambar dia nanti dicentang 2. Ada aja. Nah, berbeda kelompok 1, 2, 3 nanti jawabannya tidak salah. Tergantung nanti pertanggungjawabannya, penjelasannya dan harus tepat, ya. Tidak ada yang salah. Karena jenis-jenis kebutuhan bermacam-macam. Oke? Selama kerja kelompok, ibu harapkan semua memberikan peran yang baik. Itu tidak mengganggu kelompok yang lain. Suaranya dikondisikan. Oke? Paham? Jangan dengan tepat, dengan baik. Tuliskan kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2, 3 dan nama-nama kelompoknya. Jika kurang nanti menambahkan ya. Oke? Langsung didiskusikan dengan kelompoknya. Ayo. Beri waktu hanya 15 menit. Langsung berbagi tugas. Dibuka bukunya, ada paketnya. Halo, belum berapa? Yakin tanggal 3 kalau kemarin sih centang. Bisa aja satu gambar. Perhatikan di nomor 6. Ini rumah tempat tinggal. Dan berbeda dengan menabung membeli rumah. Perhatikan ya. Harus teliti, oke? Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ada 3 gambar. Oke, sementara ini bagian tugas selesai. Langsung cermat, cermatnya. Ini mana? Tandai dulu yang sudah tahu. Yang udah pasti. Nanti baru di. Oh, lihat lagi ini. Iya, jelasin. Mana tadi ya?
harus teliti lihat jangan lihat videonya. Dia kan dikasih kemana dia berdasarkan apa dia sudah mana bisa satu gambar juga dicetak hanya kembali ada berapa ada 4 kan waktu nah berdasarkan intensitas kan ada 3 ini kan sifat ada 2 di sini dari kami ada kadang-kadang ini yang masih di situ ada yang tambahkan masa mendatang cepat lebih baik supaya presentasi ke depan. Ayo. Obat primer. Orang sakit. Ada nggak? Ada di iya, makanya itu dulu namanya di sini. Jangan pertanyaan pada gambar. Rekreasi bukan pakaian, rekreasi. Kenapa itu? Kenapa? Gimana? Pastikan dulu. Masih berapa? Coba. Ya, kita nikmati dulu. Oke. Ulangi apa yang saya katakan, ya? Ya, ulangi apa yang saya katakan. Pensil. Buku. Pensil buku. Berapa pensil? Botak-botak, keriting-keriting. Keriting-keriting. Botak-botak. Berapa? Tanya dia. Berapa keriting? Oke, nyambung ya. Oke, tepuk tangan. Lagi. Stop. Dimasuk ke yang kedua. Oke, tadi saya perhatikan kelompok ini. Kalau presentasi ibu, halo teman-teman, halo
2. Rekreasi. Jasmani. 3. Laptop Android. Kesian. 4. Menabung. Individu. 5. Olahraga. Jasmani. 6. Rumah tempat tinggal. Primer. 7. Beribadah. Rohani. 8. Menabung beli rumah. Primer. 9. Shopping. Sian. 10. Mobil mewah. Dasian. 11. Perawatan kecantikan. Masih sekarang. 12. Tes kebiasaan. Masih mendatang. 14. Pangkas rambut. Sekarang. 15. Orang sakit makan luas. Sekarang. 16. Rekaman sekolah. Pintar. Tulen. Tahan dulu. Banyak sekali pertanyaan. Sebelum itu kuliah dulu ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, nanti ibu rangkum ya. Ibu ambil kesimpulan. Bukan pertegas jawabannya setelah semua selesaikan. Tapi masih ada yang belum. Ini saya coret, oke? Lanjut ke kelompok siapa lagi? Durasi. 3. Laptop Android. 4. Menabung. Presentasikan hasil sistem. Primer. Oke, tepuk tangan. Ya, kelompok yang lain lagi. Ini kita juga semangat kelompok 1. Silakan. Halo teman-teman. Pagi ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, makanan. Nomor 2, rekreasi. Nomor 3, laptop Android. Nomor 4, menabung. Nomor 5, olahraga. Nomor 6, orang sakit makan obat. 16, perlengkapan sekolah. Oke, tepuk tangan. Halo, orang kuat. Ayah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama makanan. Primer. 2. Rekreasi. Tersier. Rohani. Laptop atau Android. Tersier. Menabung. Masa mendatang. Olahraga. Jasmani. Rumah tempat tinggal. Individu. Perlengkapan sekolah. Oke, tepuk tangan. Masuk ke kelompok ya. Kelompok, oke, benar. Kemudian bisa kemana lagi ya tadi? Jasmani. Makanya satu kamar bisa 2. Masuk ke dapurnya, masuk ke jasmani. Ya, oke, masuk ke menabung. Individu. Masuk mendatang. Mendatang, ya. Kemudian olahraga. Jasmani. Rumah tempat tinggal. Primer. Pokok. Makanya jangan fokus ke gambarnya, tapi judulnya. Baru ke beribadah. Rohani. Menabung beli rumah. Masuk mendatang. Baru mobil mewah. Tersier. Perawatan kecantikan. Tersier. Individu. Kemudian emas perhiasan. Apa? Kebutuhan. Kalau semua gabut, uangnya kan Hanya tambahan, tidak harus dibeli. Harus dulu kebutuhan tersier sekunder timbul dulu setelah kebutuhan primer. Oke, kita paham ya? Mari kita sama-sama tepuk tangan. Maka ibu mau cek dulu. Bisa pengertian kebutuhan. Pengertian ke tangan. Ayo. Ya, berdiri. Yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan, ayo. Kebutuhan adalah keinginan yang dapat berupa jasa ataupun barang yang diinginkan dan jika tidak terpenuhi bisa
Udah pas. Oke, silakan. Oke, silakan. Satu berdasarkan kepentingan, Ya. dua berdasarkan langsung, tiga berdasarkan sifat, empat berdasarkan hasil. Oke, mantap. Nah, kebutuhan, termasuk kebutuhan primer. Karena oke. Lagi, apa? Masuk kebutuhan masa yang akan datang. Oke, sekarang ibu mau merefleksikan bagaimana pembelajaran hari ini. Buktinya menyenangkan, berikan senyum kepada rekan kanannya. Berikan senyum. Oke. Kalau menyenangkan, berikan. Berikan sama manusia. Oke. Udah, berikan dulu. Kalau menyenangkan.